Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang blessing di minggu ini. Jadi di 1 minggu ke depan ini ada apa yang akan terjadi. Jadi aku bakalan lihat langsung tentang energi kamu saat ini, energi kamu di 1 minggu ke depan. Baru kita lihat blessingnya apa, anugerahnya apa. So, perlu diingat kalau this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk memberikan energi kebahagiaan kepada diri kamu, jadi untuk ngebooster energi positif. Untuk claimingnya kamu nonton dari awal sampai akhir ya. Dan perlu diingat ini adalah timeless reading. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Dan kalau kamu baru di channel aku, hai, gimana caranya? Just fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaannya dalam hati. Blessing atau anugerah atau keajaiban di 1 minggu ke depan. So, kita bakalan cek dulu energi kamu saat ini. There's Spirit Guide, Angel Divine Power like I think it says. I'm blessing my ghost again, expect the truth, give me passion and protection to the people who watch this video. Blessing for the people who watch this video this week. Okay. Okay, I'm gonna take this also. Kamu adalah sosok orang yang sangat intuitif. Jadi sangat sensitif juga. Kamu punya energi Pisces, ada energi Fire juga, Aries, Leo, Sagittarius. Bahkan di sini juga ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Kalian adalah sosok orang yang selain intuitif, kadang-kadang terlalu perasa. Hatinya lembut gitu, walaupun kelihatannya keras, walaupun di luarnya keras, tapi hatinya lembut. Di sini dari energi Six of Swords dan Six of Wands. Pertama, memang keadaan yang kemarin membuat kamu di posisi dimana untuk mikir atau untuk bisa memahami sebuah keadaan yang real atau kebenaran itu aku ternyata harus melepaskan sesuatu ya gitu. Six of Swords adalah keadaan moving on. Moving on tuh bukan hanya moving on ke mantan. Jadi mungkin saja beberapa dari kalian di dalam fase moving on dari seseorang, tapi juga ini keadaannya itu mampu untuk melepaskan segala sesuatu yang memang bukan lagi untuk kamu. Kalau kamu lihat dia jalan di sini pakai perahu, meninggalkan apa yang dibangun gitu. Nah, kalau aku lihat di sini juga meninggalkan keadaan kenyamanan, dimana saat kita keluar dari zona nyaman, kamu akan menemukan pintu-pintu untuk meraih kesuksesan yang baru. Yang kemarin mungkin di fase ya hidup gini-gini aja gitu. Yang datang juga gini-gini aja. Kenapa gini-gini aja ya? Lalu melakukan tindakan perubahan di sini atau rela melepaskan sesuatu, moving on, kamu akan mendapatkan kesuksesan. Berada di lingkungan yang baru atau berada dalam di fase Oke, mindsetnya sekarang aku mesti ke depan ya gitu. Dari energi Six of Wands sendiri, ini keadaan achievement, keadaan kamu meraih apa yang kamu pengen raih di dalam kehidupan, entah itu soal percintaan, karir, atau finansial. Jadi kalau dari Six of Wands itu ngomongin soal kemenangan. But di sini jangan sampai apa yang kamu fokuskan itu terpengaruh sama ilusi atau emotion yang datang karena sesaat, ketakutan, rasa galau. Kadang-kadang emang suka muncul kembali gitu. Cuman pikirin gini, setiap kita mau naik tangga, setiap kita mau naik level kehidupan, setiap kita mau sukses, pasti dibarengin sama ujian dulu nih, gitu. Kamu mampu untuk selesai sama ujian-ujiannya atau tidak. Dari energi tembun di sini juga ada keadaan sometimes kita akan ngerasa di posisi dimana bingung gitu, karena ternyata hati aku pengennya ini, pikiran aku tapi bilangnya gini gitu. Jadi antara hati dan pikiran bercabang. Salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah gimana? Diam dulu sebentar. Diam dulu sejenak untuk memahami dan mengobservasi situasi. Saat kamu bisa berdiam diri untuk mengobservasi, tenangkan diri lalu ikutin intuisi. Kadang-kadang memang intuisi itu bakalan ngarahin kamu ke sesuatu yang memang kamu butuhkan. Lalu, kalau yang aku lihat di sini selain energinya saat ini moving on, kamu dikasih blessing atau dikasih anugerah nih saat ini. Energi kamu berada di dalam posisi yang sangat baik di mata orang-orang. Jadi gunakan energi itu sebaik mungkin dan tempatkan diri kamu di orang-orang di dalam lingkungan yang positif gitu. Six of Wands itu menandakan selebrasi. Jadi nanti juga beberapa hari kemudian
Setelah kamu nonton kayak video ini, kalau aku lihat ada momen yang mana kamu akan mampu untuk bisa merayakan sesuatu atau ada sebuah hal yang kamu raih lah gitu. So aku bakalan lihat ke energi kamu nanti di 1 minggu terakhir nanti. Next week, what will happen to the people watch this video? Energinya. Yang aku bilang pintu-pintu terbuka. Di sini kalau aku lihat ada momen dimana kamu bakalan banyak pilihan. Jadi kadang-kadang orang bangga banget dan senang banget dapat pilihan, nggak masalah. Cuman semakin banyak pilihan, kamu akan semakin bingung. Jadi saran aku, fokuskan dulu. Kamu butuhnya apa, inginnya apa, kamu tetapkan dulu keinginan kamu itu, baru ngelakuin sesuatu. Jadi nanti saat ada godaan-godaan, ada distraction, kamu tidak mudah terdistract. Lalu di sini dari energi The Queen of Swords, kalau energi di 1 minggu ke depan, kamu akan jadi orang yang lebih pasti lagi, memang bakalan lebih galak lagi karena kamu memfilter keadaan-keadaan, situasi-situasi atau orang-orang yang bukan lagi untuk dirimu. Dari energi di Queen of Swords itu ngomongin soal kedudukan di karir yang bagus, memang lagi fokus banget untuk membenahi apapun yang di mental kamu. Cuman dari energi Three of Cups, sekarang yang tadi aku bilang ada sebuah momen dimana kamu mendapatkan kemenangan, nah ini selebrasinya. Jadi di 1 minggu ke depan energinya having fun with your friends. Memang kalau di sini bakalan overwork kalau aku lihat, lelah karena bekerja. Dan kalau secara fisik ini almost draining. Jadi jangan sampai kamu draining banget gitu. Jadi nikmatin apa yang sudah kamu buat, nikmatin apa yang sudah kamu usahakan. Ini sharing with your friends, sharing kebahagiaan, lalu juga having fun sama teman-teman. Ini nanti ada. So aku bakalan lihat ke blessingnya di 1 minggu ke depan. Coba ya kita lihat. The Spirit Guide, Angel of Power, like I think that's angka 5 bisa jadi angka keberuntungan untuk diri kamu. Karena dari tadi aku ngeliat angka 5 sini. Spirit Guide, Angel of Power, like I think that's mission and protection to see through. People watch this video. Nanti ada sebuah hal yang mengejutkan diri kamu, ini bisa berita atau bisa sebuah kebenaran. Kita bakalan lihat ya blessing di 1 minggu ke depan for the people who watch this video. Ada the Nine of Wands. Ya ini kayak ngebangun pagar, walaupun kamu dalam keadaan aku nggak rela untuk melepaskan sesuatu gitu, tapi harus. Dari energi the Nine of Wands sendiri ini kayak wounded warrior, dimana wounded warrior yang tadi aku bilang, melepaskan sesuatu itu pasti rasanya sakit, tapi nanti kamu ada di fase recovery, akhirnya memegang penuh soal prinsip dan akhirnya yakin sama keputusan diri sendiri. Tuh Pentacle ini ngomongin soal opsi yang tadi aku bilang, there's an option di dalam hidup kamu, karena ini yang nonton banyak. Optionnya itu bukan hanya opsi soal si dia atau si dia, jadi ada si A atau si B, tapi juga opsi untuk pergi kemana, untuk pekerjaan apa, lingkungan sekitar yang seperti apa gitu. Jadi pilihan-pilihan untuk kamu mau berada di mana. Cuman kalau aku lihat di sini juga banyak dari kalian yang opsinya soal pekerjaan. Mana yang harus diprioritaskan itu udah harus tahu. Lalu di sini ya, sini soal pekerjaan. Jadi kalau aku lihat blessingnya memang soal finansial, nanti akan kelihatan jelas. Dari ketertiban kamu dan disiplin kamu dari kemarin, kamu akan ngeliatin hasilnya. Cuman dari sini ini ngomongin soal akademik. Jadi blessing yang untuk kalian yang masih kuliah nih, ini ada keberhasilan atau kemulusan di kuliah kamu. Untuk kalian yang sudah bekerja, ini keadaannya latar belakang pendidikan kamu, it's going to help, sangat akan membantu. Atau knowledge, pengetahuan. Emang yang namanya pengetahuan itu sesuatu hal yang mahal sih kalau menurut aku, karena pengetahuan itu bukan hanya kita belajar kuliah gitu, tapi juga pengetahuan dari mana-mana aja gitu, dari experience bekerja, experience kita berteman, kita punya pengalaman untuk bersosialisasi, punya koneksi dan segala macam, itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibentuk pakai
berapa ukuran materinya gitu, karena setiap orang pasti punya experience yang beda-beda. Nah ini kamu punya latar belakang atau punya fondasi yang bagus untuk bisa menyelamatkan kamu di karir. And then dari energi the page of pentacle di sini pun ini konsepnya kayak manifestasi. Kamu pernah membaca sesuatu hal, kalau aku lihat kemarin membaca atau melakukan journaling, di sini ada beberapa hal-hal yang kamu manifestasikan itu kayak jalan yang terbuka dan kamu bakal lebih bisa confidence lagi untuk meraih itu. Nah, dari sini ada sebuah selebrasi. Untuk beberapa dari kalian mungkin akan attending a wedding. Nanti ada kamu datang ke sebuah party atau sebuah pernikahan. Cuman kalau aku lihat di sini kayak selebrasi dan perayaan. Nah, dari energi The Four of Wands sendiri, ini keberadaan kamu ini istilahnya menikmati weekend atau menikmati di akhir minggu-minggu ini tuh, kalau aku lihat ada selebrasi dan perayaan sama orang-orang sekitar. Mungkin kalau yang aku lihat juga ini akhirnya tadi yang aku bilang soal ada sesuatu hal yang kamu tahu itu mengejutkan, tapi itu memberikan benefit untuk diri kamu. Cuman kalau dari sini akhirnya yang tadinya ada konfliknya akan diselesaikan. Terus kalau dari yang aku lihat di sini ada beberapa dari kalian yang berhubungan sama sosok orang yang mungkin ada perbedaan atau perseberangan atau punya pemahaman yang berseberangan gitu. Terus kalau aku lihat nanti akan ada di momen dimana semesta memberikan jembatan untuk kalian berdua untuk bisa saling memaafkan atau bisa saling memahami satu sama lain. Terus di sini ada Ace of Pentacle, rezeki. Ini dalam bentuk materi di akhir minggu nanti. Kalau yang aku lihat, cuman ini bentuknya kayak sesuatu yang like a gift, kayak hadiah gitu. Tapi memang kamu sudah memanifestasikan itu, jadi tinggal meraih. Dari energi Ace of Pentacle ini bisa dalam bentuk benda, ada sesuatu benda yang kamu inginkan, contoh dari planning tadi, contoh kamu mau beli ini, mobil elektronik lah, seperti itu. Ini dari usaha kamu kemarin sudah ada hasil yang akhirnya kamu bisa meraih itu gitu. Atau ini bisa dalam bentuk uang atau dalam bentuk bonus. Ini sesuatu yang memang kamu manifestasikan, lalu itu akan datang ke kamu. Lalu di sini saran aku ada lagi nih, sometimes kita dikasih rezeki atau dikasih bonus lah gitu dari semesta. Cuman kita harus pinter-pinter dalam managing apa yang kita punya. Ini bagaikan aset. Kita mau itu habis saat ini atau mau itu menjadi pegangan kita untuk jangka panjang, itu tergantung dari diri kamu sendiri. Lalu blessing di bulan ini, di minggu ini ada purification, ada pembersihan, kamu dilepaskan dari orang-orang atau dari lingkungan yang toxic. Akhirnya kamu bertemu sama lingkungan yang positif. Dan di sini ada inner peace. Nanti ada yang guiding, ada yang membantu kamu untuk menuju sebuah kedamaian. Kalau aku lihat kamu gak akan sendiri. Cuman kalau inner peace sendiri, kamu menemukan konsep titik tengah, dimana kayak, oke, aku di dalam fase netral nih, di dalam fase dimana aku bisa balancing antara pikiran, hati, keinginan, ego, dan hal-hal di dalam diriku, energi-energi di dalam diri. Cuman kalau dari inner peace sendiri, ini sesuatu yang kamu bentuk dan kamu buat, lalu kamu pancarkan. Saat kamu memancarkan energi kedamaian, di situ kamu akan attracting atau menarik orang-orang yang juga bisa memberikan kamu kedamaian. Lalu dari energi purification dan inner peace sendiri, ini kayak konsepnya detox, dimana dibersihkan, lalu kamu diberikan ruang yang bersih untuk kamu isi lagi gitu. Tergantung kamu mau isinya sama sesuatu yang kotor atau sesuatu yang bersih, itu adalah hak kamu sendiri. Cuman yang tadi aku bilang, kalau misalnya kamu menarik energi orang-orang yang positif, berarti kamu harus memancarkan sesuatu yang positif juga gitu. Fokus, ini diminta untuk fokus sama tujuan hidup dan sama apa yang kamu inginkan, karena yang tadi aku lihat nanti ada opsi, kalau misalnya ada opsi kita nggak fokus nih gitu, itu akan jadi momen bimbang gitu, dimana kebimbangan itu bakalan wasting time atau bakalan banyak ngebuang energi kamu sendiri. Nah, disarankan untuk ngebentuk kamu maunya tujuannya apa, fokus ke situ. Jadi nanti saat ada distraction, ada pilihan-pilihan lain, kamu tidak mudah terpengaruh.
ada miracle, ada sebuah keajaiban dalam hidup kamu. Nanti mungkin kamu akan gini, kadang-kadang keajaiban itu datangnya saat kita ngerasa give up, kita ngerasa oke, aku ngelepasin deh gitu, aku giving up deh gitu. Nanti ada momen keajaiban yang akhirnya memberikan kamu faith, memberikan kamu kepercayaan lagi akan semesta. Ada thriving, ini ngomongin soal menanjak. Jadi jalan kamu tuh bukan jalan lurus aja, tapi saat ini jalannya naik ke atas gitu. Saat orang lagi jalan naik ke atas, udah pasti banyak godaan-godaan. Jangan sampai mudah untuk terpengaruh. Yang thriving, kalau kamu nanya godaannya apa, setiap orang godaannya beda-beda. Ada orang yang godaannya tentang nafsu, ada orang yang godaannya soal percintaan, ada orang yang godaannya di tahta, di pertemanan, di uang. Jadi itu tergantung dari diri kamu sendiri. Harus tahu kelemahan kamu di mana gitu. Saat kamu tahu kelemahan kamu di mana, kamu bisa managing atau kamu bisa mengontrol. Oke, kalau misal aku berhadapan sama sesuatu yang bikin aku lemah, aku harus seperti apa ya gitu. Harus pintar-pintar seperti itu. Cuman semesta memberikan kamu konsep tadi aku bilang, naik tangga sama jalan yang naik ke atas. Mau fokus atau tidak. So aku bakalan lihat ke oracle cardnya. Sorry, ini ke Lenormand. What will happen to you this week? There's a letter di sini yang tadi aku bilang, mungkin ada sebuah berita, ada news atau ada pesan-pesan yang kamu tunggu nanti akan hadir. Tapi ini adalah kabar baik kalau aku lihat. Kabar baik biasanya ini ada yang berhubungan sama, ya, ada yang berhubungan sama pekerjaan, ada yang berhubungan sama tempat tinggal, ada yang berhubungan sama approval. Jadi ini ada separate. Ada love connection sebenarnya di sini. Kalau aku lihat di sini there's a love connection sama orang-orang di sekitar kamu yang nggak jauh beda usianya. Jadi it's more like a friendship dan orang-orang sekitar sih. Kamu bakalan banyak banget ngerasain cinta dari orang-orang sekitar. Di sini ada railroad, ada perjalanan yang panjang sama kayak rel kereta. Rel kereta kan bukan cuma kayak dari rumah kamu ke Indomaret kan, jauh panjang, tapi tentuin tujuannya mau berhenti di stasiun mana kayak gitu. Cuman ini juga ngomongin soal gini loh, railroad itu yang namanya rel kereta kan nggak ada hambatan ya sebenarnya, lurus-lurus aja, jalannya mulus gitu. Semesta ngasih kamu jalan yang seperti itu. Jadi kamu mau berhenti di mana, kamu mau tujuannya kemana, itu tentuin dulu. Dan saat kamu sudah menentukan tujuan, itu jalannya mulus gitu. Jadi kalau dari sini aku ngelihatnya ada dari beberapa dari kalian yang mungkin sudah menjalani perjalanan yang panjang soal kehidupan, apapun itu, entah itu percintaan, entah itu karir, ini kamu diminta untuk tahu mau jadi apa sih gitu. Saat kamu sudah menentukan mau jadi apa, baru nanti semesta ngasih tahu, oke, kamu stop di sini loh, kamu berhenti di sini, kamu lihat dulu di sini apakah ada posisi yang enak, karena semesta bakal ngasih kamu posisi-posisi atau kesempatan-kesempatan yang bagus gitu. Lalu di sini ada juga yang secara harafiah melakukan sebuah perjalanan ya, jadi cukup jauh sih gitu. Ini perjalanan bisa kayak liburan di weekend, atau misalnya kamu harus pergi keluar kota untuk menghadiri sebuah acara gitu. And then di sini ada the pig. Ini very lucky loh. Di minggu ini sangat lucky kalau aku lihat. Dan ini kamu bakalan fokus sama diri sendiri, inner beauty. Terus di sini juga diminta untuk take care of your body, badan, fisik, memperindah diri. Karena di sini nanti kamu auranya akan terpancar. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. There's a great guide, angel of emperor, like I think it says. Tell me about the outcome of the situation. Ada the ten of wands, nanti ada tanggung jawab yang cukup besar. Ini tergantung kamu mampu untuk memikulnya atau tidak.
Ini yang tadi aku bilang kayak konsep dimana kamu manifestasikan apa yang kamu pengen dalam kehidupan. Nah, saat kamu manifestasikan, responsible, tanggung jawab sama apa yang kamu minta gitu. Dan di sini skill kamu akan sangat ngebantu kamu sukses dalam kehidupan. Skill-skill apa kalau kamu nanya apapun itu dari segi um, bakat dari kecil atau sesuatu bakat yang kamu asah di fase kamu dewasa atau di akademik kamu. Four of Wands ini selebrasi. Jadi ini adalah validasi ada yang bakalan attending sebuah acara ya gitu. Ini ada pertunangan, acara pertunangan atau pernikahan yang akan kamu hadiri atau bahkan cuma party gitu. Nah, di sini saat selebrasi diminta untuk menikmati momen tersebut karena ini kamu butuhkan. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!